Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang distorsi pasar dalam Islam. Apa sih distorsi pasar itu? Jadi, distorsi pasar dalam perspektif Islam merupakan kondisi pasar yang tidak stabil. Jadi, ketidakstabilan ini ada penyebabnya. Nah, penyebabnya itu karena adanya penyimpangan atau gangguan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka melakukan penyimpangan atau gangguan terhadap pasar demi keuntungan sebesar-besarnya, demi keuntungan mereka sendiri. Nah, apakah hanya orang saja yang bisa melakukannya? Tidak. Pemerintah pun bisa melakukannya. Ketika mereka melakukan gangguan atau penyimpangan, maka dari itu tidak hanya produsen, namun konsumen juga bisa menyimpang baik individu atau kelompok pemerintah. Lalu, bagaimana sih bentuk distorsi pasar itu sendiri? Nah, bentuk pasar distorsi sendiri ada 3 bentuk diklarifikasikan. Yang pertama, rekayasa permintaan dan penawaran. Yang kedua, tadlis atau penipuan. Yang ketiga, takhrir yang artinya gharar atau keracuan. Nah, di dalam ini juga ada jenis-jenis penyimpangannya. Yang pertama, rekayasa permintaan dan penawaran itu ada bai najasi atau rekayasa permintaan, dan ada ikhtikar untuk penawarannya. Yang kedua itu berdasarkan tadlis sama takhir, itu ada 3. Berdasarkan permintaannya ada quantity, dan price dan atau harga. Dalam distorsi pasar pertama ada rekayasa permintaan dan penawaran, yang mana dikategorikan ada 2. Pertama, rekayasa permintaan, dan yang kedua yaitu iktikar dan talaki rukban, itu rekayasa permintaan. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanisme yang pertama yaitu bai najasi atau rekayasa permintaan. Cara kerjanya itu, jadi transaksi najasi ini diharamkan karena penjualan itu menyuruh orang lain memuji barang atau menawarkan harga yang tinggi untuk menarik orang lain agar tertarik untuk membeli barang tersebut. Nah, penawaran sendiri tidak memiliki maksud untuk membeli barang, jadi dia hanya ingin menipu orang lain agar benar-benar membeli. Jadi sebelumnya orang ini tuh sudah melakukan kesepakatan dengan penjualannya untuk melakukan permintaan palsu untuk membeli barang palsu dengan harga yang tinggi. Akhirnya dampaknya apa? Yaitu terjadi permintaan palsu dengan harga yang tinggi sehingga orang lain membeli juga patokannya. Orang ini tadi tuh permintaannya akhirnya tidak tercipta secara alamiah dan merusak pasar. Kemudian yang kedua itu ikhtikar atau bentuk penimbuhan barang dengan tujuan menjual kembali dengan harga itu yang lebih tinggi. Ketika barang tersebut langka, tidak dapat ditemukan di pasar dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga penjualannya itu dapat menguntungkan atau keuntungan yang lebih besar di atas harga normal. Jadi sengaja di ngerusak ketersediaan barang di pasar. Baik, selanjutnya itu talaki rukban atau transaksi ini dilarang karena mengandung 2 hal, yakni mencegah masuknya barang ke pasar dan mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga di pasar tersebut. Akhirnya dampaknya informasi nggak nyampe pada penjual sehingga tidak tahu harga yang di pasar, dan ini juga merugikan pedagang tersebut. Nah, ini sesuai dengan hadis Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim. Janganlah kalian menemui para ahli di jalan untuk membeli barang-barang mereka dengan niat membiarkan mereka tidak tahu harga yang berlaku di pasar. Nah, seseorang penduduk kota tidak diperbolehkan menemui penjualan di desa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Apa yang dimaksud dengan larangan itu? Beliau menjawab, tidak menjadi makelar mereka, jadi intinya tidak menghadang atau tidak boleh mengekang informasi tentang barang yang ada di pasar tersebut. Selanjutnya ada penipuan atau tadlis. Ada 3 bentuk penipuannya dalam kuantitas, kualitas, dan harga. Baiknya selanjutnya penipuan atas tadlis dalam kuantitas. Nah, di sini penjualan melakukan penjualan barang yang kuantitasnya sedikit, namun harga dibayarkan itu dengan jumlah kuantitas yang banyak. Jadi, harga yang dibayarkan itu sesuai dengan jumlah barang yang harus dia terima. Jadi harganya lebih mahal, padahal harusnya dapat barang yang lebih banyak gitu. Kemudian tadlis dalam kualitas. Nah, ini juga sering terjadi menyembunyikan atau cacat. Misalnya ada sobekan di jualan baju atau mukena, atau bahannya tuh kecil, bahannya agak kasar. Itu perlu disampaikan juga karena memang tujuannya konsumen itu melakukan pembelian untuk mereka gunakan dengan kebutuhan mereka. Maka dari itu ini sangat-sangat dilarang karena dampaknya tidak hanya dalam jangka pendek, namun juga jangka panjang. Kemudian tadlis dalam harga, bentuk penjualan menjual barang dengan harga lebih tinggi atau lebih rendah dari harga di pasar karena terjadi tidak ketahuan pembeli atau
penjual tersebut. Apakah tidak ketahuan ini menjadi termaafkan? Tentu saja bagi penjual yang cerdas dan emang beriman meyakini bahwa tidak boleh ada kezaliman dalam transaksi jual beli, maka kita harus lebih upgrade. Maksudnya tidak tahuan ini menjadi memaafkan, tentu saja bagi penjual yang cerdas dan emang beriman meyakini bahwa tidak boleh ada kezaliman dalam transaksi jual beli, maka kita harus lebih upgrade juga ini harga di pasar itu kayak gimana agar tidak terjadi penyimpangan atau distorsi pasar ini sendiri, karena dirugikan tidak hanya satu atau dua orang, namun di pasar itu sendiri yang akan dirugikan. Contoh-contoh distorsi pasar ada 3. Yang pertama, 1. Monopoli, ketika satu perusahaan atau entitas menguasai sebagian besar atau seluruh pasar untuk suatu produk atau jasa tertentu. Hal ini dapat mengurangi persaingan dan membatasi pemilihan konsumen. Monopoli, ketika pasar dikuasai oleh sekelompok kecil perusahaan besar, mereka dapat bekerja sama untuk membatasi persaingan dan mengontrol harga. Yang ketiga itu ada informasi asimetris. Ketika satu pihak memiliki akses atau pengetahuan yang lebih besar dibandingkan dengan pihak lain dalam transaksi, hal ini dapat mengarah pada ketidakadilan atau kerugian bagi pihak yang kurang berpengetahuan. Distorsi pasar dapat memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan ekonomi suatu negara atau wilayah, karena dapat menghambat efisiensi alokasi sumber daya dan mengakibatkan ketidakadilan ke ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk memantau dan mengatasi distorsi pasar agar mekanisme pasar dapat beroperasi secara lebih efektif dan adil. Baik, sekian dari saya. Maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.